Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, hari ini kita dalam suasana bahagia. Bahagia karena kita kembali berada di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, kalau kita sudah bahagia, kita sudah gembira, maka ibadah ini akan terasa ringan untuk kita laksanakan. Ucapan kita adalah marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Marhaban dari kata rahab yang artinya luas atau lapang. Kita luaskan hati, lapangkan dada. Dan Ramadan itu artinya membakar atau mengasah. Maka melalui ibadah Ramadan kita bakar dosa-dosa yang ada pada diri kita. Lalu kita asah ketajaman hati agar mudah membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana perintah dan mana larangan. Ibadah Ramadan ini bukanlah ibadah yang baru, tapi ibadah yang sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Ibadah puasa disebutkan pada ayat 183 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Artinya sebelum Nabi Muhammad sudah ada kewajiban puasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ambil pelajaran, tentu banyak yang kita dapatkan dari ibadah Ramadan ini, khususnya ibadah puasa. Satu di antaranya, ibadah puasa ini mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang disiplin. Disiplin dalam 3 aspek. Yang pertama adalah disiplin terhadap kewajiban. Maka puasa ini disebutkan diwajibkan. Bahkan kutiba itu ditulis, sehingga begitu kuat. Sesuatu yang sudah ditulis itu begitu kuat. Maka kita disiplin pada kewajiban. Pada diri kita ini ada banyak sebutan. Kita disebut anak, ada kewajiban pada orang tua. Disebut suami, ada kewajiban kepada istri. Disebut istri, ada kewajiban kepada suami. Disebut orang tua, ada kewajiban kepada anak. Disebut apa saja di balik sebutan-sebutan pada diri kita, di situ ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Dan kita tidak punya alasan untuk menunaikannya, karena kewajiban ini juga sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi pertama, disiplin pada kewajiban. Yang kedua adalah disiplin dalam kaitan dengan efektivitas penggunaan waktu. Ada orang mengatakan waktu terus berputar, padahal waktu itu tidak berputar. Waktu itu jalan terus. Maka yang sudah berlalu dia tidak bisa kembali lagi. Kita pernah masa remaja, kita tidak mungkin kembali ke masa remaja. Kita pernah masa anak-anak, nggak mungkin masa itu kembali lagi. Maka waktu harus kita efektifkan penggunaannya, karena kalau sudah lewat dia tidak bisa kembali lagi. Yang ada adalah penyesalan. Maka puasa mendidik kita ke arah itu. Puasa kita mulai dari waktu subuh yang disebut dengan fajar. Maka karena kita harus disiplin terhadap waktu, itu ulama-ulama kita di masa lalu sampai mengajarkan yang disebut dengan imsak.
Imsak itu kalau ibarat lampu lalu lintas itu lampu kuning, masih boleh jalan. 10 menit sebelum subuh masih boleh makan dan minum. Tapi hati-hati karena sebentar lagi juga waktu subuh. Jangan sampai azan sudah berkumandang tapi di mulut kita ini masih ada makanan yang harus dikunyah. Sesudah dikunyah kita harus meminum, padahal sudah azan. Nah, nggak bisa begitu. Maka 10 menit sebelum subuh sudah waktunya kita bersiap-siap untuk sholat subuh, sehingga urusan sahur mestinya sudah selesai. Tapi seandainya orang belum selesai, silakan bangun tidur jam 4.20, subuh jam 4.35, masih ada 15 menit, mungkin dia mau kencing dulu 5 menit, masih ada waktu 10 menit, ya minum segelas air teh atau kopi atau air putih, makan sepotong 2 potong roti, selesai. Makan nasi dengan lauk pauk yang banyak, nggak keburu, itu sudah sahur namanya. Jadi kita disiplin dalam kaitan dengan waktu. Lalu ada yang namanya takjil. Waktu maghrib sudah tiba, kita melakukan buka puasa yang sering disebut dengan takjil. Takjil itu artinya segera, menyegerakan berbuka puasa. Kenapa? Sudah waktunya, maka yang sudah waktunya kita kerjakan. Jangan suka kita tunda-tunda. Lah ini ibadah puasa mendidik kita ke arah itu. Lakukan kewajiban, lakukan amal soleh yang memang sudah harus kita lakukan. Jangan ditunda-tunda. Itulah pelajaran dari istilah takjil. Yang terakhir, yang ketiga adalah disiplin dalam kaitan dengan hukum. Hidup kita ini ada aturannya, ada hukumnya, ada undang-undangnya. Maka kita harus disiplin dalam kaitan dengan hukum. Maka di dalam ayat tentang puasa itu ada kosakata hukum. Misalnya ayat 187 surat Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan pada malam hari kamu melakukan hubungan dengan istri. Mereka pakaian bagi kamu, kamu pakaian bagi mereka. Istri yang sudah jelas-jelas halal ternyata pada siang hari diharamkan. Dan kalau orang melakukan hubungan suami istri pada siang hari Ramadan, maka dia harus menjalani sanksi, dia harus membayar kafarat. Lalu makan minum juga boleh, tapi hukum mengatur bolehnya di waktu malam. Malam itu dari maghrib sampai subuh. Sehingga ayatnya disambung dengan wakulu washrabu, makan dan minumlah kamu. Makan dan minum silakan. Nanti dalam kaitan mendapatkan rizki, mencari rizki, itu disebut lagi pada ayat 188. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang tidak benar. Wa tudlu biha ilal hukam. Apalagi kalau kamu sampai membawanya kepada hakim. Apa? Sengketa harta. Ini tidak dibenarkan. Yang bukan punya kita jangan kita klaim sebagai punya kita. Meskipun hakim memutuskan bahwa itu punya kita, tapi kalau sebenarnya bukan punya kita, jangan kita klaim sebagai punya kita. Inilah diantara pelajaran yang harus kita ambil dari ibadah Ramadan. Ibadah puasa khususnya mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.